Selamat malam buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini kita memberi informasi yang berkaitan dengan sidang gugatan terhadap Pak Presiden Jokowi yang dilaksanakan hari ini tanggal 18 Oktober di PN Pusat. Ya, tentunya ada beberapa hal yang menurut saya agak aneh itu kenapa? Yang pertama, dari kuasa hukumnya merasa keberatan. Kenapa kok Jokowi tidak hadir? Padahal ini pengacara hebat menurut saya, pengacara top. Tapi ya itulah, karena ada unsur kepentingan, akhirnya yang namanya hukum itu dikesampingkan. Nah, padahal mereka tidak pernah tahu bahwa jaksa itu, kalau kita lihat dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan itu jaksa punya peran bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Nah, itu sebenarnya sudah jelas undang-undang itu, tapi ya kembali lagi namanya sawat politik, yang gugatan ini kan penuh muatan-muatan politik yang menurut saya yang patut tidak dipuji, bukan patut dipuji, tapi patut tidak dipuji, yang akhirnya bikin gaduh di negara ini. Yang kemudian salah satu kuasa hukum bilang, kami tidak menggugat negara, tapi kami gugat pribadinya Jokowi. Pertanyaan, Jokowi hari ini itu sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebagai warga biasa? Mereka tidak pernah tahu, atau kan memang tahu tapi sengaja memang mau cari panggung bahwa hak imunitas itu seorang Jokowi itu diberi oleh undang-undang. Yang kemudian mereka memaksa diri harus Jokowi hadir. Nah, ini yang menjadi agak kekeliruan menurut saya. Nah, menurut saya itu agak kekeliruan. Sebenarnya kalau sebagai seorang advokat, ya mereka ini advokat senior yang boleh dikatakan sudah malang melintang di dunia persilatan, khususnya sebagai pembela. Nah, yang kemudian mereka tidak mendalami, atau bukan tidak mendalami, mungkin mendalami, hanya ya mau meyakinkan kepada publik bahwa mereka punya perjuangan itu sesuai dengan undang-undang, tapi mereka lupa bahwa akses informasi yang kali ini tentunya masyarakat bisa tahu kenapa jaksa bisa hadir di pengadilan. Nah, coba searching saja di internet, pasti ada muncul pendapat-pendapat ataupun referensi hukum yang berkaitan dengan kenapa alasan jaksa hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Saya juga akan menampilkan video-video yang tadi siang yang sempat kita arsipkan, bagaimana suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, untuk itu coba saudaraku semua bisa melihat. Daripada ijazah palsu ini, jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan, buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli, bawa. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA. Cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Betul. Karena ini sudah menjadi peristiwa hukum, tidak dapat dibuat menjadi peristiwa politik atau peristiwa di media sosial. Betul sekali. Jadi Jokowi jangan beropini, ya. Demikian dulu, karena ada peringatan dari pihak pengadilan untuk tidak riweh di dalam pengadilan, maka saya manut apa kata pengadilan. Harus hadirkan Jokowi, tidak boleh tidak. Luar biasa. Tetap semangat ya, rakyat animo rakyat Indonesia. Dengan kasus gugatan ijazah palsu. Ya itu tadi. Makanya kalau ada pengacara yang berbicara bahwa jaksa
kenapa harus hadir. Atau mungkin pengacara, sebagian besar pengacara yang ada di Indonesia paham sekali. Mungkin masyarakat lah, saya menginformasi kepada masyarakat alasan kenapa jaksa harus hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu amanat undang-undang yang seperti saya jelaskan di awal, itu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan. Nah, jadi jangan buat framing yang mengatakan bahwa jaksa itu cuma hadir di sidang pidana, tapi perdata tidak. Nah, itu jelas, sudah sangat jelas bahwa jaksa hadir di situ karena ada kuasa khusus dan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi Jokowi sementara sekarang itu dia sebagai posisi dia sebagai presiden gitu. Nah, kalau memang benar-benar terbukti bahwa itu adalah ijazah palsu, ya silahkan dibuktikan setelah pada saat masa jabatan selesai baru bisa gugat secara pribadi. Nah, sehingga itu embel-embel sebagai seorang presiden tidak ada. Ini masih dalam jabatan mau ganggu-ganggu gitu. Tapi ganggu yang salah, kemudian bikin pendapat statement bahasa hukum yang keliru di media yang mengatakan jaksa tidak boleh hadir. Apa jaksa tidak boleh hadir? Itu undang-undang jelas kok. Itu pasal 30 ayat 2 itu jelas tentang undang-undang kejaksaan. Jadi kita jangan buat bodoh masyarakat lah. Kalau memang kita paham hukum, ya berilah pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat. Tidak perlu kita harus buat yang statement yang tidak bagus, yang tidak mencerdaskan bangsa dan negara ini. Ya, untuk itu tetap ikuti saja channel saya, dan saya akan memberikan informasi terupdate buat saudara semua dari Sabang sampai Merauke. Pada akhir kata saya salam hormat saya buat saudara semua.